Seorang wali besar itu dikasyaf oleh Allah, telinganya dibuka. Wali besar ini mendengar pembicaraan malaikat, di mana malaikat saat ngobrol antara malaikat yang ada di sekitar Masjidil Haram mengatakan, dari kurang lebih 600.000 orang yang haji tahun ini, nggak ada yang diterima kecuali satu, Fulan bin Fulan, yang ada di daerah ini dari tanah ini. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah berkecukupan, maka tidak ada amalan yang lebih mulia dikerjakan oleh orang beriman yang berkecukupan kecuali menjalankan ibadah haji. Pertanyaannya, kalau sudah pernah haji, bagaimana hukumnya? Ya tidak wajib, karena hukum ibadah haji itu wajibun fil umri, wajib satu kali dalam hidup kita. Nah, kalau ada kelebihan rizki, kelebihan harta, kita mau haji lagi, maka hukum hajinya adalah sunnah. Sunnah ketika sekitar rumah kita, sekitar kampung kita masih belum kita temukan orang yang membutuhkan. Tapi kalau masih ada orang miskin di sana, bahkan makan saja tidak bisa jadi ini tidak sunnah lagi. Ini menjadi hukum mubah, boleh. Tapi afdoliyahnya lebih baik daripada Anda berangkat haji hanya untuk memperturutkan kesenangan nafsu, walaupun nafsunya itu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang baik, tapi lebih baik kita gunakan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini termasuk bagian dari ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama. Kalau masih banyak orang miskin di sekitar kita, banyak orang yang membutuhkan, misalnya di kampung kita belum ada masjid yang representatif, kok kita pengen haji terus, bisa jadi hajinya itu karena syahwat nafsiyah, keinginan nafsu saja. Padahal yang dibutuhkan pokok dari kaum muslimin di situ apa? Masjid. Ada masjid, Pak, tapi nggak ada toilet yang representatif, nggak ada airnya. Bisa jadi lebih afdol bikin sumur. Nah, kalau semuanya sudah ada, semuanya udah lengkap, masjidnya oke, sumurnya oke, nggak ada orang miskin, kira-kira begitu. Walaupun tidak mungkin di dunia ini nggak ada orang miskin, artinya nggak ada orang yang nggak bisa makan, masih bisa makan. Berarti ya tetap pada hukum sunnah. Itu haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-10. Ya, tetapi kalau masih ada saudara kita yang membutuhkan, afdoliyahnya lebih baik kita bantu. Kenapa? Karena ada satu kisah, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang tukang sol sepatu. Tahu tukang sol sepatu? Kira-kira ngumpulin duitnya berapa ribu tiap hari kalau di Indonesia? Paling banyak 10, 20, 30, 100 ribu aja bagus itu. Nah, ini kebetulan tukang sol sepatu ini ada di Irak, Pak. Nabung, kalau di kita mungkin ngumpulin setiap hari 500 atau 1000 perak, dikumpulin setiap hari dari hasil kerja sol sepatu itu. Singkat cerita, sambil dia bekerja sebagai penambal sepatu atau sol sepatu, dia berdoa, ya Allah, saya ingin haji. Saya sudah sering membaca sholawat kepada Rasulullah, saya ingin langsung membaca sholawat di hadapan makamnya Rasulullah. Saya ingin melihat Al-Qiblah, Al-Ka'bah, di mana setiap saat dan waktu saya menghadap kepadanya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dia baca Quran, dia selalu punya keinginan untuk bagaimana langsung melihat Ka'bah. Nah, singkat cerita, Allah ijabah, Allah kabulkan doanya, walaupun dengan kerja sebagai sol sepatu, penambal sepatu, dia bisa ngumpulin selama kurang lebih 20 tahun. 20 tahun nabung, Pak. Sampailah kepada masanya. Alhamdulillah, zaman itu nggak ada pesawat. Ketika dia sudah cukup, manis tauto'a ilahi sabila, sangunya sudah cukup, dibawa duit itu dalam kantong yang udah disiapin. Ya, dibawa,
kurang lebih perjalanan mungkin kalau dari sini ya sekitar 5 kilo atau 10 kilo lah Bapak sekalian. Dia berangkat haji dari rumahnya, tempat dia hidup dan bekerja sebagai tukang sol sepatu. Jalan 5-10 kilo, dia menemukan ada seorang janda dengan beberapa anaknya yang sudah 3 hari nggak makan. Lapar, nangis anaknya. Dilihat, ini kok nggak berhenti-berhenti nangis, ada apa? Atas izin Allah hatinya digerakkan untuk bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada apa? Ya fulan, kami sudah 3 hari nggak makan, ini anak saya masih nangis terus, sementara nggak ada yang kami makan. Janda sama anaknya ini nggak minta, cuman memberitahu bahwa dia belum makan selama 3 hari. Atas izin Allah, orang yang mau berangkat haji tadi yang tukang sol sepatu, yang cintanya ingin melihat Ka'bah itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu sambil berdoa, itu dapat isyarah, dapat hidayah dari Allah. Orang ini jauh lebih membutuhkan daripada kamu berangkat ke tanah suci. Akhirnya semua bekal yang sudah dikumpulin 20 tahun untuk berangkat haji Pak, dikasih semua sama janda tadi. Tentu dengan uraian air mata, seperti saya ingin ya Allah, tapi Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim, kasih sayangmu pada hamba yang tidak terukur. Ingin saya contoh, walau hanya dengan memberi bekal saya ini kepada keluarga yang membutuhkan untuk makan. Karena kalau tidak, kemungkinan anak-anak kecilnya yang kelak kita tidak tahu akan menjadi apa, bisa menjadi ulama, bisa menjadi pemimpin, wallahu a'lam. Mungkin akan mati kalau nggak makan. Sementara janda ini udah tua, nggak bisa kerja lagi. Mau minta sama siapa? Nah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dengan dia pasrah kepada Allah, dikasih uang itu. Habis itu pulang Pak. Sambil tetap ingin, ya Allah, saya ingin sebenarnya untuk berangkat ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam saya dan melihat Ka'bah serta sowan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi Pak? Dia balik ke rumahnya seperti biasa, ngesol sepatu lagi. Waktu berjalan, musim haji sudah selesai. Musim haji itu ya musim ketika kita semua kalau ibadah haji itu mulai dibawa dari Masjidil Haram, wilayah areal Masjidil Haram menuju Masy'aril Haram, menuju Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu puncaknya musim haji. Karena ibadah haji itu intinya di sana Pak. Karena al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Puncaknya di sana selesai, tiba-tiba ada seorang wali. Seorang wali besar itu dikasyaf oleh Allah. Telinganya dibuka. Wali besar ini mendengar pembicaraan malaikat. Di mana malaikat saat ngobrol antara malaikat yang ada di sekitar Masjidil Haram mengatakan, dari kurang lebih 600.000 orang yang haji tahun ini, nggak ada yang diterima kecuali satu, Fulan bin Fulan, yang ada di daerah ini dari tanah ini. Kaget, dia wali, sudah ibadah haji begitu khusyuknya Pak, kok mendengar nggak ada yang diterima oleh Allah ibadah hajinya. Semua orang yang datang itu disebut dalam riwayat kitab itu 600.000 orang, kecuali Fulan bin Fulan dari daerah ini yang ada di wilayah Irak. Apa yang terjadi? Nangis dia, ya Allah, saya sudah berupaya untuk sekuat tenaga ibadah haji, tapi saya termasuk yang tidak diterima ibadah haji saya. Lalu siapa Fulan bin Fulan? Kenapa dia diterima? Akhirnya penasaran. Selesai rukun hajinya, sowan Kanjeng Nabi, baru kemudian pulang. Mungkin fi ba'dir riwayat dia berasal dari daerah yang lain, bukan dari daerah Irak Pak. Dalam satu kisah disebutkan dari wilayah Tantan, mungkin Turkmenistan, Uzbekistan atau daerah Tantan yang lain, atau mungkin dari wilayah Yaman. Nah, tapi karena dia penasaran, dapat kasyaf mendengar obrolan malaikat yang semua mardud hajinya di zaman itu kecuali Fulan bin Fulan ini. Akhirnya dia niatkan untuk mencari Fulan bin Fulan. Datang dia ke Irak.
Ditanya setiap orang yang bernama Fulan bin Fulan nggak tahu Pak. Karena memang nggak terkenal, bukan ulama besar, hanya tukang sol sepatu. Singkat cerita terus dia cari karena dia penasaran. Amalan apa yang membuat Haji Fulan bin Fulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal ini wali besar ini sudah berupaya khusyuk dan seterusnya, mulai dari tawafnya, sa'inya, wukufnya, ramyul jamaratnya, doa-doanya, sholat-sholatnya, semua udah khusyuk. Singkat cerita nyari, masuk ke gang-gang, ketemu nggak ada namanya ulama orang hebat yang namanya Fulan bin Fulan. Ada namanya Fulan bin Fulan, dia itu rumahnya di pojok sana, belakang pasar, tapi kerjaannya sol sepatu. Ayo sudah coba didatengin itu orang. Setelah didatengin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Fulan bin Fulan? Ya betul. Anda Fulan bin Fulan? Ya betul, saya Fulan bin Fulan. Anda haji enggak kemarin? Enggak. Kaget, jangan-jangan salah nih orangnya. Cari lagi yang lain, enggak ketemu Pak nama yang seperti itu. Akhirnya balik lagi ke dia. Anda Fulan bin Fulan? Iya. Anda haji enggak? Enggak. Tapi kenapa Anda hajinya kok mabrur? Ya enggak tahu, saya enggak haji, kata dia. Amalan apa yang membuat Anda kok begitu dimuliakan oleh Allah? Bagaimana dimuliakan oleh saya enggak haji, kata dia. Sudah, Anda jujur saja. Kira-kira begitu, singkat cerita dalam obrolannya. Amalan apa yang membuat Anda dimuliakan oleh Allah? Akhirnya dia enggak bisa bohong. Saya memang mau haji, saya udah nabung 20 tahun. Tapi setelah mau nabung, mau berangkat, saya ketemu janda tua yang punya anak, yang anaknya udah nangis 3 hari belum makan. Akhirnya keinginan saya batalkan, dan uang dari saya ngumpulin selama 20 tahun lebih itu, saya kasihkan pada janda itu. Subhanallah, wali besar itu nangis Pak. Ya Allah, saya yang jauh-jauh datang berangkat tawaf, wukuf, sa'i, ternyata indallah belum dianggap hajinya mabrur, belum dianggap sempurna sebagai ibadah yang totalitas kepada Allah. Tapi Fulan bin Fulan ini walaupun tidak berangkat haji, tapi indallah, di sisi Allah sudah dicatat memiliki predikat haji yang mabrur. Akhirnya singkat cerita, kisah ini sangat masyhur, sangat ma'ruf. Kalau orang rajin baca kitab kuning pasti ketemu kisah ini. Apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah? Setiap ibadah yang kita lakukan tidak dalam ruang yang hampa. Setiap ibadah yang kita lakukan selalu pasti ada tujuan. Dan semua ibadah kita, mulai dari sholat, zakat, puasa dan haji, itu pasti punya dimensi personal, yaitu perbaikan pada diri kita, maupun dimensi sosial. Sholat misalnya, dia memiliki dimensi bagaimana membuat orang semakin tenang, semakin khusyuk, semakin damai hidupnya. Maka kalau ada orang yang rajin sholat tapi hidupnya nggak makin tenang, nggak makin khusyuk, nggak makin damai hidupnya, berarti ada yang salah sholatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, firman Allah. Kita diminta oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara, bis-sabri was-shalah, dengan terus belajar berlatih menjadi orang yang sabar, dan terus dengan kita berdoa kepada Allah, salah satunya mengerjakan sholat. Maka dimensi dari ibadah sholat kita, selain membuat diri kita menjadi lebih tenang, lebih damai, pribadi yang berkualitas, juga punya dimensi sosial. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu tujuannya harus mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, alias kita harus menjadi agen-agen sosial yang menebarkan kebaikan dan kemaslahatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Bagaimana Islam pertama dulu, subhanallah, beda dengan zaman kita sekarang. Sholatnya jalan, maksiatnya lanjut Pak, betul apa enggak? Nah, ayo jamaah yang dimuliakan Allah, yang Allah takdirkan hari ini kita bisa bertemu,
bisa mengambil kisah yang luar biasa dari orang yang punya nafsu, punya keinginan ibadah haji, tetapi kemudian karena ingin mencontoh Rahman Rahimnya Allah, dijalanin itu justru mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan di sisi Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah haji Allah anugerahkan kepada kita haji yang mabrur. Yang belum haji segera Allah takdirkan kita semua min ahlul hujjaj waz zairina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.